Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwata illa billah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Di sini saya mau memberikan salah satu informasi. Di saat menetas pasti kelembapan itu akan naik. Itu kenapa? Tetapi sebelum kita bahas tema ini, andai saja ada manfaatnya, channel ini dukung selalu dengan cara like dan subscribe. Semoga dengan like dan subscribe maka saya termotivasi untuk membuat konten-konten atau video-video selanjutnya. Di sini saya mau membahas tentang kelembapan lagi, yaitu mengapa saat waktu menetas itu secara otomatis kelembapan itu akan bertambah sendiri. Itu meringankan beban kita. Kenapa? Karena di saat menetas kita membutuhkan kelembapan yang tinggi dan mengurangi suhu panas. Tetapi saat menetas secara alami kelembapan bisa naik sendiri. Itu karena apa? Kita tahu bahwa seekor bebek atau ayam apapun jenisnya, kalau saat baru keluar dari cangkang atau keluar dari telur, dia dalam keadaan basah. Nah, dalam keadaan basah ini mengakibatkan yaitu udara panas yang terkena ataupun pokoknya karena basah ini mengakibatkan tingkatan kelembapan yang lebih tinggi karena tangkapan udara pada bulu-bulu ini lebih mudah, tangkapan udara panas lebih mudah menangkap yaitu bulu basah yang ada pada anakan bebek ataupun anakan ayam yang baru menetas, sehingga dengan demikian secara otomatis akan naik sendiri kelembapan itu. Itu membuat kita terbantu dengan adanya bulu-bulu yang basah ini ternyata sanggup untuk menaikkan kelembapan dalam sebuah mesin penetas, di mana waktu kita menetaskan itu yang dibutuhkan adalah tingkat kelembapan. Maka dengan adanya bulu-bulu yang basah seperti ini, alhamdulillah kita bisa terbantu dengan adanya bulu-bulu yang basah seperti ini. Dan kita tahu sisa-sisa dari penetasan ini juga mengandung kandungan air meskipun hanya sedikit. Nah, karena sedikit ini akan mempercepat pemuaian, karena sedikit ini kalau terkena panas maka dia cepat memuai. Contoh saja kita saat merebus air, antara air yang banyak dengan air yang sedikit, pasti yang memuai itu lebih cepat yang sedikit. Begitu pula yang ada kandungan pada kulit telur ini, mungkin agak sedikit basah, tetapi kandungan air yang sedikit ini mengakibatkan pemuaian dan mempercepat tingkat kelembapan yang ada pada sebuah mesin penetas. Ini adalah dua hal faktor mengapa di saat menetas itu di mesin penetas kita selalu naik kelembapannya secara otomatis. Itu karena yang pertama, bulu-bulu yang baru menetas itu basah. Di samping itu juga telur yang ada pada sisa-sisa saat menetas dia juga masih mengandung kandungan air, sehingga bisa menetas dengan baik dan sempurna. Mungkin sedikit info ini
tentang kelembapan di saat menetas, ternyata secara otomatis kita terbantu dengan adanya kelembapan secara alami. Mudah-mudahan sedikit info ini bisa bermanfaat. Andai saja rekan-rekan ada pandangan lain tentang saat menetas, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu ini kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi rekan-rekan yang lainnya atau bagi kita untuk kedepannya lebih baik saat proses penetasan. Mungkin hanya cukup sekian info dari saya. Ada benarnya, jika ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa memberikan wawasan pada kita. Tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga di hari-hari ke depan saya lebih termotivasi untuk membuat video-video tentu yang penuh informasi dan penuh dengan dan bisa untuk menjadi pedoman bagi kita saat menetaskan. Tetapi jangan lupa, ini hanyalah sebuah pengalaman. Andai kata rekan-rekan memiliki pengalaman yang berbeda, itu adalah hal yang wajar, karena ilmu yang berbeda itu pasti ada, karena Al-Quran saja banyak sekali perbedaannya, tetapi mereka memiliki satu tujuan, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan penetasan ini, yaitu untuk kesuksesan kita. Maka dari itu, usaha dan doa jangan pernah kita tinggalkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.